Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca ta'awudz bersama-sama. Bismillah kemudian surat Al-Ikhlas. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, perhatikan di akhirnya ada qalqalahnya. Kita ulangi sekali lagi, monggo. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sudah, kita lanjut ke surat Al-Falaq. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, sudah, kita selesai. Kita baca berikutnya untuk di surat An-Nas. Monggo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di sini ma-nya kebaca pendek nggih. Ini beda dengan yang di surat Al-Fatihah. Ini dibaca pendek, monggo. Malikin nas, ilahin nas, min syarril. Baik, sekarang kita mulai baca dengan Al-Fuadi, mulai dari Al-Ikhlas. Monggo. Bismillahi, monggo. Huwa, bahwasanya, nggih. Jadi di sini langsung digabung. Jadi bacanya cukup huwa bahwasanya, gitu nggih. Diulangi, monggo. Huwa adalah Allahu, bahwa Allah adalah ahadun, yang maha esa. Kita ulangi dari kul, monggo. Kul, katakanlah, huwa, bahwasanya, adalah Allahu, bahwa Allah yang maha esa. Lanjut. Allahu, bahwa Allah adalah as-samadu, tempat meminta segala sesuatu. Diulangi, monggo. Allahu, monggo. Bahwa Allah adalah as-samadu, tempat meminta segala sesuatu. Lanjut. Lam yalid, tidak beranak siapa dia, walam yulad, dan tidak diperanakkan siapa dia Allah. Terus lanjut. Walam yakun, dan lahu, baginya, adalah kufuwan, setara,
siapa ahadun sesuatu apapun. Kita ulangi, walam yakun, monggo. Walam yakun dan tidaklah ada lahu baginya adalah kufuan setara siapa ahadun sesuatu apapun. Sekarang kita terjemah. Mulai dari qul huwallahu ahad. Monggo. Kamu katakanlah bahwasanya Allah adalah yang Maha Esa. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Dan dia tidak diberanak. Dan tidak ada sesuatu apapun adalah setara baginya. Monggo diulangi. Dan tidak ada sesuatu apapun adalah setara baginya. Sanggih. Kita lanjut masuk ke surat Al-Falaq. Monggo. Surat Al-Falaq kita baca dengan Al-Fuati terlebih dahulu. Monggo. Bismillah, monggo. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Katakanlah siapa kamu, a'udzu, berlindung siapa aku, bi rabbil falaki, kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma, dari kejahatan apapun, khalaqa, yang telah menciptakannya siapa dia. Dia siapa? Rabb, ini tadi Allah. Langsung wa min, monggo. Wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan malam, idza waqaba, ketika telah gelap apa? Ghasiq. Apa? Ghasiq. Diulangi. Idza waqaba, monggo. Ketika telah gelap apa? Ghasiq. Malam, ketika malam telah gelap. Itu nggih. Kita ulangi biar lancar, mulai dari qul a'udzu birabbil falaq. Monggo. Qul, katakanlah siapa kamu, a'udzu, berlindung siapa aku, kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan apapun, khalaqa, yang telah menciptakannya siapa dia, Rabb. Wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan malam, idza waqaba, ketika telah gelap apa? Ghasiq. Wa min syarrin naffatsati, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup, fil uqadi, pada simpul-simpul. Wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang dengki, idza hasada, ketika mendengki siapa dia hasid. Kita ulangi. Coba sekali lagi baca Al-Falaq.
Monggo. 1 2 3. Qul, katakanlah siapa, a'udzu, siapa aku, kepada Tuhan dan dari wa min syarrin nafatsati, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup, fil uqadi, pada simpul-simpul, sekarang kita terjemahkan, monggo. Kamu katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan apapun yang Dia telah menciptakannya, dan dari kejahatan malam ketika telah gelap, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada simpul-simpul, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia mendengki. Sakit ya? Kita lanjut surat An-Nas. Monggo bismillahi. Qul, Malikin Nasi, yaitu raja manusia. Ilahin Nasi, yaitu sembahan manusia. Min syarril waswasi, dari kejahatan bisikan. Al khannasi, yang bersembunyi. Alladzi, yaitu bisikan. Yuwaswisu, yang membisikkan apa, alladzi, fi sudurin nasi, ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia. Baik, kita baca terjemahnya, monggo. Kamu katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu raja manusia, yaitu sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan yang bersembunyi, yaitu bisikan yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Sakit ya?
Monggo kita punya waktu 10 menit untuk mempraktekkan, sehingga harapannya nanti mulai habis ini kalau membaca 3 surat ini sudah harus terngiang dengan maknanya. Nanti kita jelaskan maknanya satu persatu, tapi yang penting makna kata per katanya bisa dipahami terlebih dahulu. Silahkan. Monggo membaca fuadi dan menterjemah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kalau ada ayat bunyinya qul, maknanya adalah katakan, baik pada dirimu sendiri maupun pada orang lain, baik sebagai peringatan ataupun sebagai dakwah atau pengajaran, baik sebagai pengajaran ataupun sebagai peringatan. Katakanlah, berarti bahwa isi yang setelahnya ini sesuatu yang harus kita dengung-dengungkan, baik di dalam diri kita maupun kepada orang lain. Makanya saya ngaji itu termasuk terinspirasi dari ini. Yang paling banyak saya lakukan kajian itu kajian tentang tauhid, karena segala sesuatu itu bersumber dari tauhid. Ketika tauhidnya sudah bermasalah, maka nanti kesananya itu cenderung bermasalah. Amalnya ya bermasalah, sikapnya bermasalah, pikirannya bermasalah. Semua berawal dari tidak bertauhid. Katakanlah huwa, bahwasanya ini dalam ilmu nahwu disebut sebagai dhamir sya'an. Dhamir sya'an, yaitu suatu bentuk kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bahwasanya, nyanya ini merujuk kemana? Ya enggak ada. Nyanya ini ya sesuatu yang akan dijelaskan ini. Bahwasanya ketuhanan adalah, nah seterusnya ya, bahwasanya kemerdekaan adalah, jadi bahwasanya apa? Yaitu maknanya adalah sesuatu yang di setelahnya itu. Bahwasanya, katakanlah bahwasanya apa? Allahu ahad. Jadi katakanlah bahwasanya Allah itu yang Maha Esa. Ahad ini artinya satu-satunya, tidak ada yang lain. Berarti nanti Allah ini ahad secara khusus di dalam ayat ini, ahad di dalam as-somadiyah. Allahu, bahwa Allah adalah as-somad, tempat tumpuan harapan, tempat meminta segala sesuatu, tempat tujuan. Jadi as-somad ini maknanya bisa al-maksud, yaitu zat yang kita tuju, termasuk ketika kita membutuhkan segala sesuatu, tumpuan harapan kita harus siapa? Allah, itu satu-satunya. Jadi al-ahad termasuk fis somadiyah, di dalam menjadi satu-satunya pihak yang kita berharap kepadanya. Makanya ini di sini kita harus ingat, ketika beramal di bulan Ramadan kita sering disebut oleh Rasulullah imanan wahtisaban. Imanan itu berarti berdorongannya karena Allah, ihtisaban kalau mau transaksi, kalkulasi, bermohon, berharap, harapan hasilnya juga dari Allah, tidak berharap dari yang lain. Nah, ini kemudian membuat seseorang, kalau dia benar-benar menggunakan ayat ini, seseorang itu tidak akan merasa ada sesuatu yang layak untuk dia berharap kecuali adalah Allah. Sehingga Rasulullah pernah menasihatkan kepada seorang sahabat itu, ihfadzillah yahfadka, kamu jagalah Allah, maksudnya jagalah semua titah-titah Allah, maka Allah yang akan menjagamu. Kemudian di ujung hadis Rasulullah menyatakan, seandainya seluruh umat manusia bersepakat untuk menyakitimu, maka tidak akan terjadi sesuatu apapun kecuali yang telah ditetapkan kepadamu. Misalkan seluruh umat manusia bersepakat untuk memberikan kebaikan kepadamu pun sama, tidak akan terjadi sesuatu pun kecuali yang telah ditetapkan atasmu. Dalam istilah yang lain itu ma asobaka lam yakun liyukhtiaka. Semua itu karena atas kehendak Allah. Ini kita mulai dari situ dulu. Nah, nanti kita hubungkan dengan ayat yang lain nanti di surat Al-Falaq. Baik,
Jadi kalaupun kita ada apapun, berharaplah hanya kepada Allah. Baik ketika kita beramal, harapannya juga Allah. Ketika kita sedang ditimpa sesuatu yang buruk, permohonan harapannya juga hanya kepada Allah. Yang namanya As-Somad. Ahad kemudian As-Somad. Jadi satu-satunya juga adalah sebagai tempat meminta, tempat berharap. Nah, di sini nanti orang kalau tidak bertauhid termasuk di dalam amal itu akan terjadi kekacauan. Saya ambil contoh. Ada seseorang berbuat baik. Misalkan saya baik kepada Mas Farid. Mas Farid, saya baik sama Mas Farid. Terus kemudian saya kok berharap agar Mas Farid juga baik kepada saya. Itu akan rentan kecewa. Mengapa begitu? Karena seseorang itu bisa saja suatu saat dia sudah bingung dengan urusannya sendiri sehingga melupakan kebaikan kita. Ya, betul. Ya, kemarin itu saya ngalami sendiri peristiwa ada orang dekat saya itu berbuat baik kepada seseorang, terus kemudian dia nggak berharap apa-apa, dia sudah biasa berbuat baik itu. Cuman suatu saat orang yang dibaiki ini ketika suatu saat ditelepon, itu ternyata yang ditanyakan di telepon itu cuman masalah yaitu pemberiannya. Sembakonya dikirim kapan ya kira-kira? Uangnya hanya tanya itu, nggak tanya sama sekali jenengan kabarnya gimana. Ini nggak tanya kabar sama sekali, yang ditanyanya cuma apa? Cuma kebutuhannya dia tok. Lah, terus si orang yang memberi ini terus rada gelo, pasti. Lah kok saya nggak dipedulikan sama sekali, yang ditanya kok cuma nanya sekedar kamu sehat apa enggak, itu yang mboten. Terus akhirnya terus gelo itu. Akhirnya terus apa? Gelo. Terus saya bilang, salah kamu sendiri. Siapa yang nyuruh berharap kepada itu dari awal itu kalau kita tidak bertauhid termasuk di dalam ibadah kita, yang muncul itu kemudian rasa nopo gelo. Makanya disebut oleh para ulama itu membuat sebuah mutiara menyebut seperti ini, ridhon nas ghayatun la tudrok. Pengen semua orang baik kepada kita itu suatu tujuan yang mustahil. Satu tujuan yang mustahil. Misalkan saya ngimami wis wapalan tenanan, ngimami fasih, pengennya orang seneng karena diimami secara fasih, bacaannya mantap. Ternyata wonten sing gremeng, wangel wacanane. Ternyata ana sing gremeng, dawa ngimami. Iki sing imame pun angel-angel hafalan. Ternyata digremengi. Kalau imamnya beda lagi mikir, wah tak imami sing gampang-gampang lah, kasihan banyak orang sepuh-sepuh. Tetap diomeli, imami cepet men. Gak khusuk gitu imami, pengen cepet-cepet. Salah terus. Jadi ridhon nas ghayatun la tudrak. Maka kalau pengen hidupnya nyaman, bertauhidlah. Bertauhidlah baik dalam tujuan yang kita inginkan ataupun harapan yang kita ingin dapatkan. Harapannya hanya kepada termasuk bapak-bapak niki kalau lagi baik sama istri nggak usah pengen dapat servis dari istri, Pak, pun kecewa mangke. Ibu-ibu juga begitu, kalau baik sama suami nggak usah berharap apa-apa dari, wis katakan ya Allah saya baik ini karena ini perintahmu, titik pun. Selebihnya itu saya berserah diri kepadamu. Justru kemudian itulah yang akan menjadi kebaikan. Jadi orang awal mula tidak tentram jiwanya karena tidak bertauhid. Tidak bertauhid karena tidak mengingat Allah itu siapa. Maka ingatlah bahwa Allah itu Allahu Ahad. Allah satu-satunya yang harus kita ingat. Ya, maka sering kita sebut itu, kebanyakan kita itu melihat malah justru tidak tahu. Harusnya kita melihat menjadi tahu, tapi kita melihat justru menjadi tidak tahu. Jenengan karena melihat ini ada tembok, jadi tidak tahu yang di dalamnya apa. Karena kita melihat manusia, kita tidak tahu bahwa sebenarnya ini semua digerakkan oleh siapa. Sehingga ada orang lagi marah sama kita, kita lupa kalau itu Allah sedang menguji kesabaran kita. Ketika ada orang baik kepada kita, kita sedang diuji oleh Allah dengan kebaikan. Lah, itu harusnya yang jangan lupa bahwa segala sesuatu yang bergerak ini bermula dari Al-Ahad, bermula dari Allah yang Maha Esa. Maka lihatlah, perhatikan sebenarnya
yang diinginkan Allah itu apa. Maka dalam harapanmu harusnya hanya kepada Allah. Apa itu? Yaitu agar Allah ridho kepada kita. Ini yang disebut oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, yang penting jenengan mboten murka kepada saya, yang lain saya enggak peduli. Meskipun semua orang marah kepada saya, yang penting jenengan ridho kepada saya tidak peduli. Ini penting. Napa? Berarti kita ya harapannya, tujuannya dalam beribadah, dalam amal, dalam apapun niku sinten Allah, termasuk dalam permohonan bantuan. Nah, Allah itu kemudian disebutkan di sini lam yalid walam yulad. Ini yang kemudian satu-satunya sifat Allah yang kemudian salah satu sifat Allah yang kemudian membuat kita paham sekali betapa Allah ini adalah zat yang dia tidak bergantung kepada apapun dan tidak tersandra oleh apapun. Karena Allah itu lam yalid walam yulad, tidak bergantung kepada apapun karena tidak dilahirkan, tidak tersandra oleh apapun karena tidak. Termasuk orang tidak paham, ada sholawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang yang bertanya, kenapa sih? Katanya Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya. Lalu apa hikmah kok kita disuruh bersolawat terus? Karena Rasulullah itu mulia sekali. Kalau kita tidak bersolawat, nanti rentan sekali Nabi Muhammad dibuat seperti Isa, dikira anak Tuhan. Paham ya? Nabi Muhammad itu kan suci sekali, begitu luar biasa sekali pimpinan para nabi. Nanti kalau kita tidak punya kebiasaan sholawat, itu bisa-bisa Nabi Muhammad nanti dipersepsikan sebagai anak Tuhan atau sebagai perwakilan Tuhan. Sehingga itu tidak ada sama sekali. Lah, ketauhidan umat Islam itu sudah kokoh, termasuk di situ. Mengapa? Karena kita selalu bersolawat. Bersolawat itu apa? Allahumma ya Allah sholli, berikanlah rahmat, wasallim, dan berikanlah. Berarti Nabi Muhammad sebagai apa? Objek. Sebagai apa? Sumbernya tetap siapa? Nabi Muhammad tetap manusia. Ini kekuatan apa? Kekuatan ketauhidan di dalam Islam. Sholawat itu termasuk tauhid, bentuk tauhid, karena yang kita mohon tetap siapa? Allah. Rasulullah tetap penerima, sehebat apapun, sesuci apapun Rasulullah tetap sebagai penerima. Ini salah satu hikmahnya apa? Salawat. Tetap kita menyebut Allah itu sebagai yang memberi. Namanya lam yalid walam yulad, sehingga Allah itu tidak tersandra oleh siapapun. Lah, ini tidak terjadi di dalam semua kepercayaan selain Islam. Coba jangan cek semua kepercayaan selain Islam, pasti kalau tidak dilahirkan ya melahirkan. Zeus itu ya punya anak. Zeus punya bapak, punya anak ya. Pokoknya semua Tuhan yang dipersepsikan selain Allah itu pasti digambarkan nggih punya anak. Ya, kalau punya anak niku nggih tersandra sama anaknya. Kalau punya bapak, punya orang tua, berarti dia tergantung kepada orang tua. Nah, ini Allah itu lam yalid walam yulad. Sehingga Allah itu kekuasaannya mutlak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang itu setara bagi Allah. Ini disebut surat Al-Ikhlas. Maknanya ikhlas niku napa? Memurnikan. Apa maknanya? Kemarin saya itu secara tidak sengaja dinasihati anak saya, si Zahra itu. Dia bikin konten di sekolah itu, ceramah itu. Itu saya dapat ya baru dengar itu, nggak tahu gimana ceritanya, baru dengar. Jadi ikhlas itu makna aslinya itu memurnikan. Itu di dalam ceramahnya si anak saya itu ada kata-kata begini. Ikhlas di dalam amal itu seperti ketika kita makan, kita singkirkan kerikil-kerikil kecil dari nasi, dari makanan. Kerikil-kerikil kecil itu adalah kesyirikan.
Lah, kalau kerikil-kerikil itu kita bersihkan, kerikil-kerikil itu apa? Kerikil-kerikil itu yaitu tadi harapan untuk dipuji, kerikil itu harapan untuk diterima kasih, kerikil itu harapan untuk dilihat oleh selain Allah. Itu kerikil-kerikil. Lah ini harus dimurnikan, dipisahkan sampai benar-benar hanya murni apa? Nasi. Ketika murni nasi itu dimakan lebih enak mboten? Lebih enak. Yang membuat amal kita jadi nggak nyaman itu karena ada kerikil-kerikilnya kesyirikan. Itu saya dapat, oh iya ya, itu enak sekali perumpamaannya apa? Yaitu amal kita ini ikhlas itu maknanya apa? Memurnikan. Dari kata-kata kholas. Kholas itu artinya apa namanya itu murni. Sesuatu yang ikhlas berarti memurnikan. Mukhlis orang yang memurnikan. Mukhlisina lahuddin, memurnikan agama hanya kepada tidak ada tujuan yang lain. Makanya perhatikan surat ini dari awal sampai akhir tidak ada selain Allah. Yang dibahas cuman Allah tok. Niku makanya surat ini disebut ikhlas, memurnikan tidak ada segala sesuatu kecuali hanya Allah tok. Niku namanya memurnikan. Makanya di dalam bertauhid kita diajarkan itu untuk meniadakan dulu la ilaha, tidak ada sama sekali yang layak untuk menjadi sesembahan, menjadi Tuhan, menjadi pihak yang layak disembah, yang layak kita tunduk kepadanya, baru kemudian dikecualikan illallah, kecuali Allah. Nah, sumbernya di sini. Muncul banyak masalah karena tauhid kita bermasalah. Kerikil-kerikil tadi akhirnya kletak sakit ya. Nah, itu munculnya karena dari awal tidak dibersihkan. Pun kita lanjut. Kemudian di sini setelah kita mentauhidkan diri kepada Allah, di dalam surat Al-Ikhlas, kemudian kita diajarkan di sini untuk memohon perlindungan. Berarti ketika bertauhid kita sudah fokus menyingkirkan segala sesuatu selain. Lah ketika kita fokus bukan berarti tidak akan ada gangguan, akan tetap ada apa? Gangguan. Lah gangguan ini nanti ada dua macam. Yang pertama disebut di sini, qul, katakanlah a'udzu birabbil falak. Kalaupun aku memohon perlindungan, aku mohon perlindungan kepada Rabbil Falak. Falak itu makna aslinya itu terbelah. Makna aslinya apa falak niku? Terbelah. Jenengan sekarang kita nggak begitu merasakan karena sudah banyak lampu. Malam itu gelap. Kalau muncul fajar, itu langit itu akan seperti terbelah karena dari gelap terus kemudian muncul terang. Itu kayak terbelah. Begitu pula ketika istilah yang lain dalam ayat yang lain, falikul habbi wan nawa, Allah yang memecah biji ya. Biji itu awalnya utuh terus kemudian pecah, itu namanya juga falak ya. Tapi ulama rata-rata ahli tafsir memaknai ayat ini falak itu sebagai waktu subuh karena di situ terbelah dari gelap menjadi terang. Nah, meletek, nah benar bahasa meletek, sering ngene wis meletek lah, itu falak ngene, meletek lah niki leres, meletek itu terbelah begini ya. Nah, terus kemudian di sini perhatikan majasnya. Gelap itu sering dimajaskan sebagai sesuatu kebuntuan, sesuatu kesulitan, sesuatu yang penuh dengan masalah. Terang benderang itu sesuatu yang penuh dengan kemudahan. Maka di sini apa yang perlu kita rasakan, Allah yang bisa memunculkan terang dari asalnya gelap gulita, muncul terang. Maka ketika pun kita muncul masalah, kita punya keyakinan Allah yang bisa membelah gelap dengan terang benderang, maka dia pun akan bisa menyingkap segala kesulitan ini dengan kemudahan. Namanya a'udzu birabbil falak. Paham ya? Apa artinya? Jadi Allah kita persepsikan, kita posisikan sesuatu zat yang punya kemampuan membelah kegelapan gelap gulita menjadi terang benderang, maka dia pun punya kemampuan untuk menghilangkan semua kesulitan kita menjadi serba kemudahan. Nah, ini namanya a'udzu birabbil falak. Dari apa saja? Min syarri ma khalaq. Perhatikan di sini. Kita akan belajar sedikit tentang hakikat dan zahir.
Hakikatnya segala sesuatu itu ciptaan siapa? Baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk itu hakikatnya di bawah kendali sinten. Tapi secara syariat akhlak kita tidak boleh menyatakan sesuatu yang buruk langsung kepada Allah. Tidak boleh, secara etika. Tapi secara hakikat kita harus tetap meyakini keburukan yang terjadi itu adalah tetap dari. Mengapa kok begitu? Jadi begini, versi Allah itu tidak ada keburukan. Semua itu adalah baik. Contoh nih, saya kasih begini. Nuwun sewu. Orang dihukum itu baik napa buruk? Lah gampang. Orang masuk penjara niku baik napa buruk? Loh, penjahat masuk penjara baik napa buruk? Paham ya? Paham ya? Jadi segala sesuatu itu sebenarnya kalau kita dudukkan pada tempat yang tepat itu menjadi nggak ada baik, nggak ada buruk. Maka hikmah itu terkadang tidak nampak. Contoh kemarin saya sampaikan, sakit itu baik no buruk? Baik. Awas diberi sakit loh. Sakit itu ya nampaknya buruk kan? Tapi kalau tidak ada sakit, nggak ada rumah sakit, nggak ada dokter, nggak ada bidan, nggak ada perawat, nggak ada apotik, nggak ada farmasi, kacau balau macam. Nggak ada jamu. Berapa banyak pengangguran? Berarti sakit itu, wah mas hati-hati. Artinya segala sesuatu itu tidak bisa kita katakan baik atau buruk hakikatnya. Tapi ketika sesuatu dari sudut pandang kita kok buruk, tidak boleh keburukan ini kita langsung nisbatkan kepada Allah. Paham ya? Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyatakan itu, beliau bilang begini, wa idza maridtu, kalau saya sakit, tidak menghubungkan sebenarnya kita sakit atas kehendak siapa. Tapi beliau tidak mengatakan ketika Allah menghendaki saya sakit, mboten. Jadi etikanya, yes, kalau saya sakit, maka Allah akan menyembuhkan saya. Begitu menyembuhkan menyebut Allah. Jadi ketika buruk jangan menyebut. Paham ya? Tapi secara hakikat tetap sebenarnya keyakinan kita segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Tapi jangan menisbatkan keburukan langsung kepada Allah. Makanya setan itu kalau menurut para ulama itu rendah sekali. Setan itu siapa? Setan itu cuman lap, sesuatu yang dipakai Allah untuk membersihkan dirinya. Maksudnya terus bunti. Sebenarnya segala sesuatu atas kehendak Allah. Lah, biar tidak langsung dinisbatkan pada Allah, Allah bikin sinten? Setan. Jadi kalau buruk-buruk jangan katakan Allah tapi sinten? Setan. Gitu ya, paham ya? Jadi setan itu siapa? Oh, setan itu hanya mintilu hadzar, mintilu hadzar. Itu hanya kacu, lap ya. Alap nanti segala sesuatu yang buruk jangan katakan langsung Allah. Termasuk di sini tidak menyatakan langsung Allah tapi ciptaan Allah. Aku berlindung min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang telah Dia ciptakan. Dia ini sebenarnya siapa? Tapi kita tidak langsung mengatakan dari keburukan darinya, bukan, dari keburukan apa yang Ia ciptakan. Makanya pernah diilustrasikan kalau kita ke rumahnya seorang Cina, ada anjing galak di depan, guguk, kita mau lari takut dikejar, mau tetap di situ tahu digigit, mau melawan malah bisa jadi berabe. Kalau sudah bingung jangan takut, tinggal panggil sinten? Majikannya. Pak, saya sudah datang. Kalau majikannya datang kira-kira terus begini, itu teman saya. Anjingnya nyingkir betul. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir. Oh, usah takut sama setan. Emangnya setan siapa? Setan itu cuman makhluk dan dia rendah sekali karena dia nanti hanya akan dibakar di neraka. Jadi kita nggak usah takut kepada harusnya gitu ya. Tapi ternyata kalah terus. Kita lanjut. Min syarri ma khalaq. Jadi ketika ada keburukan apapun jangan
takut. Ada kejahatan apapun jangan takut, berlindunglah kepada si pencipta dari segala sesuatu itu. Maka kalau kita punya keyakinan yang kuat bahwasanya walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara baginya, berarti segala sesuatu itu di bawah Allah, semuanya di bawah kendali Allah. Kalau keyakinan ini benar-benar mantap, maka kita akan punya ketenangan di sini, karena apapun yang mencoba berbuat jahat kepada kita, semua itu hanyalah di bawah kendali Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam. Para ulama menyatakan rata-rata kejahatan itu memang akan dilakukan di malam hari oleh siapapun, baik manusia maupun hewan. Hewan rata-rata hama apa itu ya masuknya malam hari rata-rata. Nah, kita kemudian memohon kepada Allah kejahatan. Kalau dulu itu ada, sekarang itu sudah mboten wonten. Dulu itu masih ingat ya kita waktu masih kecil, kalau menjelang maghrib itu sama orang tua, surup itu kan, disuruh pulang, jangan main, karena malam itu tempat keburukan beredar di mana-mana. Tapi sekarang boten, anak sekarang kalau mau keluar malah nunggu malam. Wis niki wali zaman Kalau zaman dulu kita begitu surup justru disuruh masuk, anak sekarang begitu surup malah mulai keluar. Nah, ini hati-hati. Ini jangan-jangan termasuk kita yang membiarkan. Lanjutnya wa min syarrin nafatsati fil uqad. Di sini ada dua makna. Ini ternyata sudah hampir 6:30. Yang pertama, wa min syarrin nafatsati dimaknani oleh ulama secara zahir, perempuan-perempuan tukang sihir. Ini terkait dengan asbabun nuzul, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir, kemudian beliau memohon perlindungan dengan ayat ini. Ayat ini itu Al-Falaq dan An-Nas, itu dua surat yang sempat dikira bukan Al-Quran. Saya ulangi, surat Al-Falaq dan An-Nas ini dua surat yang sempat dikira oleh para sahabat bukan bagian dari Al-Quran. Mengapa? Karena sering sekali Rasulullah niku berdoa menggunakan ayat ini, dikirain itu hanya redaksi doanya Rasulullah. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang bersaksi bahwa ini adalah bagian dari Al-Quran, baru kemudian dituliskan. Jadi ini ayat yang sering sekali dipakai oleh Rasulullah, termasuk cucunya meminta permohonan perlindungan kepada Allah itu dengan menggunakan dua surat niki. Makanya kita disyariatkan kalau sebelum tidur membaca dua surat ini tadi, termasuk Al-Ikhlasnya tadi. Kita lanjut. Lah, tapi ada yang maknanya secara majas. Kenapa maknanya secara majas? Memang kalau secara zahir itu orang mensihir itu pasti ada simpulnya, terus kemudian dititiup jadi kain kafan itu terus dibuat tali, diambil rambutnya si A ya terus dibuat tali, pokoknya dibuat simpul terus kemudian ditubuh. Nah, itu sihir secara zahir. Tapi ada yang memaknai yang dimaksud di sini adalah majas. Apa itu? Setiap pelaku keburukan yang berusaha memisahkan tali-tali persaudaraan. Jadi uqad simpul itu dimaknai sebagai tali persaudaraan. Kemudian ada an-nafathat, itu orang yang meniup-niupnya berusaha untuk memunculkan permusuhan sehingga ini nanti terpecah belah. Nah, ini ada yang memaknai secara majazi seperti itu. Maka ya kita langsung masukkan dua-duanya saja, karena termasuk cara termudah untuk kita dihancurkan itu ketika kita terpecah belah. Lah, ada orang-orang modern itu sihirnya bukan sihir kayak zaman dulu, tapi sihirnya kalau istilah belajar divide et impera, divide et impera. Jadi politik adu domba. Itu syarrin nafatsati fil uqad, menurut sebagian ulama dimaknai secara majas, bukan tukang sihir yang begitu, tapi pelaku yang menyebarkan permusuhan sehingga kita tidak lagi punya persatuan. Sehingga ini kita Masjid An-Nur bekerja sama dengan Trada Group dan PCM Gombong, ini kita punya gerakan Geber Ramadan.
geber Ramadan itu kita masjid-masjid kita sediakan kupon untuk dibagikan di bulan Ramadan di masing-masing masjid. Sekarang sudah terkumpul 65 masjid. Tahun yang lalu kita mengadakan 50 masjid. Tahun ini Pak Fuad menghendaki 80 masjid. Itu kita masjidnya masjid sembarang. Saya ditanya orang, syaratnya masjidnya gimana? Ya masjid umat Islam, jangan masjid itu syaratnya begitu toh, nggak ada syarat yang lain. Mau masjidnya NU, mau masjidnya Muhammadiyah, kita nggak ada. Kita buka sekat-sekat itu karena seringkali sebenarnya sesama Muslim, tapi kemudian dimunculkan sekat-sekat itu menjadi sulit kita kemudian untuk bersatu. Padahal perbedaan itu tidak mengharuskan kita untuk sama kita misalkan saudara kandung. Saya ini 7 saudara kandung. Saudara kandung apa pasti sama? Justru perbedaan itu yang kita harapkan punya sisi masing-masing yang kemudian kalau disatukan ini menjadi suatu kesempurnaan. Jadi perbedaan harusnya justru menyempurnakan, bukan justru memecah belah. Lah ini alhamdulillah kita sudah di tahun kedua ini mengadakan geber Ramadan. Maka panjenengan kalau di daerahnya ada masjid, kita masih terbuka untuk didaftarkan mengikuti geber Ramadan. Itu tapi tetap harus diingatkan, jangan sampai nanti jamaahnya tujuannya malah kupon, berhala baru nanti. Jadi tujuannya tetap imanan tisaban, tapi untuk senang-senang saja biar guyup dikasih wonten kuponnya, nanti di akhir Ramadan dibagi. Lah ini semangat persatuan. Jangan sampai kita umat Islam dipecah belah. Oke, dalam beberapa hal kita berbeda nggak ada masalah. Wong saudara kandung saja berbeda. Itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, keburukan itu bisa muncul dari mana saja. Sihir baik yang model sihir tradisional ataupun sihir modern permusuhan bisa muncul dari mana? Tapi kebanyakan itu dimulai dari adanya orang yang mendengki. Dimulai dari sinten? Adanya orang yang mendengki. Maka terhadap orang yang mendengki kita juga nggak perlu takut. Bagaimanapun dia hanya makhluk yang juga dikendalikan oleh Allah. Maka kita langsung memohon kepada pengendalinya yang menciptakannya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir surat An-Nas sedikit lagi biar besok kita lanjut. Surat An-Nas perhatikan. Kalau tadi di surat Al-Falaq itu a'udzu birabbil. Terus Allah disebut apa lagi? Tidak ada. Allah hanya disebut sebagai sinten? Rabbil Falak. Tapi di surat An-Nas itu kok sampai luar biasa sekali. Allah disebut sampai 3 kali. Aku berlindung kepada siapa? Yang menguasai manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia. Sampai menyebut Allah 3 kali dengan berbagai modelnya. Rabbin Nas berarti yang mencipta dan mengendalikan. Malikin Nas yang merajai, bahwa semua segala sesuatu atas kehendaknya. Ilahin Nas yang paling layak untuk disembah oleh manusia. Minta perlindungan hanya dari nopo? Hanya dari al-waswasil khannas, dari bisikan di dalam diri kita, di dalam dada-dada kita, baik yang muncul melalui jin maupun melalui manusia. Ini berarti menunjukkan apa? Godaan, masalah, problem hidup itu ada 2, ada eksternal, ada internal. Surat Al-Falaq itu mohon perlindungan dari eksternal. Apa itu? Segala sesuatu yang Allah ciptakan. Apa itu? Dari kejahatan malam, dari kejahatan apa namanya tadi? Penyihir, dari kejahatan si pendengki ketika dia mendengki. Dari 3 hal. 3 hal itu sebenarnya sudah dicakup oleh yang pertama, apapun yang Allah cipta. Kita mohon perlindungan dari eksternal di sini dicukupkan dengan hanya menyebut Rabbil Falak. Tapi begitu memohon perlindungan dari diri kita sendiri, bisikan yang ada dalam kita, sampai menyebut Allah 3 kali. Rabbin Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Ini berarti keburukan kebanyakan justru di dalam hati kita. Ini hati-hati. Banyak sekali keburukan itu bukan dari eksternal tapi dari internal. Boleh orang lain marah kepada kita, tapi sebenarnya kita tidak harus selalu marah. Lah yang tapi akan ada bisikan, kamu wajar untuk marah.
Nah, ini namanya al-waswasil khannas. Ada orang yang kita sudah baik kepadanya, kemudian dia tidak membalas kebaikan kita. Lalu bisikan muncul, kamu harusnya mengungkit-ungkit kebaikanmu, kamu harusnya. Namanya al-waswasil. Sebenarnya sesuatu yang di eksternal ini tidak akan bisa berdampak apapun ke dalam diri kita, kecuali kita mengizinkan itu untuk bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, maka problem utamanya sebenarnya di dalam diri kita sendiri. Terakhir saya jelaskan sedikit menggunakan ilmu psikologi. Saya ini praktisi hipnoterapi. Ketika kita mau menghipnosis seseorang, itu kita tidak bisa menghipnosis siapapun kecuali dia, entah dengan sadar ataupun tidak, dia mengizinkan saya untuk masuk. Entah dengan sadar ataupun dengan tidak sadar, dia mengizinkan saya untuk masuk. Contohnya seperti ini, kita punya rumah dijaga oleh satpam. Satpamnya 3, satpam 3, satu jaga sisi sana, satu sisi sini, satu sisi sini. Pikiran kita itu seperti itu, dijaga ketat oleh satpam, namanya critical system, dijaga ketat. Lah, ini orang yang mau masuk harus seizin oleh ini, critical system ini. Satpam ini kuat sekali. Tapi ada kalanya satpam ini kemudian ngobrol sendiri bertiga. Bagaimana kok ngobrol sendiri? Karena yang datang tadi pinter, yang datang 2 orang, terus kemudian membawa sesuatu yang menarik. Akhirnya dia, diajak ngobrol. Ketika dia fokus ke sini, yang ini nyelintut, ini berarti dia mengizinkan secara dia tidak sadari. Dibuatlah tertarik dengan dunia. Biasanya kalau saya menghipnotis orang itu misalkan, lihat saya, tarik nafasmu, enak ya, tarik nafas. Setelah dia mau senang sekali, terus saya bilang tidur dia. Dia awalnya dia fokus kepada sesuatu yang lain, akhirnya keamanannya melemah. Lah, kita itu sama. Setan masuk ke dalam diri kita karena keamanan kita melemah. Apa keamanan kita? Zikrullah. Kenapa? Ingat Allah. Mengapa kok kita merasa layak marah? Mengapa kita merasa layak untuk sakit hati? Mengapa kita arogan? Mengapa kita keras hati, keras kepala? Mengapa kita suudzon? Karena kita melupakan Allah. Itu berarti intinya apa? Zikrullah. Sehingga sholat pun tujuannya apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah lewat sedikit, mohon maaf. Semoga bisa kita pahami dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghindari dari segala bentuk keburukan, baik yang di luar diri kita maupun yang di dalam diri kita. Semoga kita dikuatkan oleh Allah untuk istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.